Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu dan sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak bersama-sama dan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, terutama kami berupa sehat walafiat dan sabar. Dan alhamdulillah kita pada sore hari ini atau malam hari ini kita bisa bersama-sama melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kita sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan yang berjudul yaitu diam 40 DIAM diam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Keutamaan diam itu menurut Rasulullah SAW yaitu ada 4, yang antara lain 1 as-sholatu ibadatin was-sholatu afdal. Yang pertama, yang kedua as-sholatu tudfi'u ghadabar rabbi was-sholatu afdal. Yang ketiga was-sholatu junnatun minan nar was-sholatu afdal. Dan yang keempat adalah wal jihadu salamuddin was-sholatu afdal. Yang pertama, sholat adalah tiang agama, tetapi dia itu lebih utama. Dan yang kedua, sholat dapat memadamkan murka Tuhan, tetapi dia itu lebih utama. Dan yang ketiga, puasa adalah perisai dari siksa neraka, tetapi dia itu lebih utama. Dan yang keempat adalah jihad itu puncaknya agama, tetapi dia itu lebih utama. Saya tidak akan membahas atau membicarakan tentang 4 hal yang kaitannya dengan sholat, sedekah, puasa, dan jihad. Yang saya sampaikan di sini adalah tentang 40 diam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-sholatu afdalul ibadah," bahwa diam adalah bentuk ibadah yang paling tinggi. Ini menurut hadis riwayat dari Abu Hurairah. Oleh karena itu, sekarang itu kalau kita melihat suasana di alam raya ini, terutama yaitu semua orang ingin akan berbicara terus sampai ada hal yang penting itu kadang-kadang tidak berdiri. Yang penting kita mau. Nah ini oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kita itu maka diam itu lebih utama daripada hal yang lain. Perlu kita sampaikan di sini bahwa yang dimaksud diam ini di sini adalah diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya membicarakan orang lain, ghibah dan sebagainya seperti itu tidak ada, justru malah menimbulkan dosa. Baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Jadi kalau tidak ada manfaatnya lebih baik kita diam. Nah, juga dia dari membalas omongan orang yang mencoba kita. Jadi ada orang mencoba kita semua yang kita cukup diam saja. Di sini titik yang paling afdal kita disuruh oleh Rasulullah untuk diam. Itu salah satu adalah bentuk ibadah. Dalam arti kalau ibadah ini akan kita dapat pahala. Kemudian contoh yang apa istilahnya yang mengandung nilai ibadah. Misalnya kita pengajian, terus ada seorang balik menyampaikan ceramah. Kita menurut etika menurut ajaran Rasulullah ini adalah kita harus diam. Nah ini kan kita ngaji itu mendengarkan ceramah itu karena pencerahan yang kita bagi sana saya kira diam. Kemudian tadi yang kaitannya mohon maaf antara suami istri biasanya pada umumnya tidak semuanya. Seorang istri itu biasanya kalau misalnya suaminya kesalahan, apalagi suami itu ada yang istri itu di bahasa Banyumasnya itu totok terus tidak ada apa. Nah ini seorang suami itu wajib diam. Soalnya kalau kita diimbali bicara pasti tambah terus berjam-jam. Soalnya inilah apa? Ini nilai ibadah sendiri seandainya kita salah terus diomelin sama istrinya itu kemudian kan berhenti sendiri. Ini mengandung ibadah. Nah, cara
satu yang tidak mengandung beribadah, misalnya dia itu misalnya kejadian jika dia tapi pernah apa soalnya usaha apa bicara sendiri kemudian dia tidak mengerti, salah satu yang sangat tidak dilakukan oleh Allah. Dianya sendiri itu biasanya takabur, nah ya yang perlu disesatkan. Ada lagi yang bentuk apa diam tapi justru istilahnya menyepelekan ataupun seorang itu tidak menghargai orang yang bicara. Sekarang itu banyak, mungkin setiap orang punya itu HP. Sekarang diamnya lesan itu diganti apa? Tidak diamnya tangan kita, putih tangannya. Padahal dalam setiap itu sudah disatakan al-yamma yatimu al-yamma nahtimu saya pokoknya yang nanti di akhirat kelak itu yang ditanya bukan lisannya, tapi yang ditanya adalah tangannya sebagai saksi adalah kaki. Nah ini makanya mari kita coba berubah. Misalnya kita sedang mendengarkan sambutan dari seseorang berceramah, terus ada orang tidak mengira, kita cukup yang dengarkan yang baik. Insya Allah yang ini kita akan mendapat predikat yaitu kasuntul atau ibadah, yaitu dia akan beribadah yang paling tinggi. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sabdanya asuntul sayyidul alim wasirul jahil. Diam itu adalah perhiasan bagi orang alim. Kalau kita rasa mohon maaf, ini banyak dapat ilmu, kalau tidak seluruhnya itu tahu, pasti kita akan tahu sedikit, kita cukup diam. Ini adalah perhiasan bagi orang yang berilmu. Diam adalah perhiasan bagi orang yang alim atau yang berilmu. Tapi selimut bagi orang yang bodoh. Sadar juga asal usul itu akhlak. Diam adalah akhlak yang paling utama. Yang terakhir asal kita mengakui yaitu dia itu adalah mengandung hikmah yang banyak, tetapi sedikit orang yang melakukannya. Nah ini yang terakhir, kita itu kalau kita diam betul-betul melihat situasi dan kondisi, insya Allah semuanya yang paling ada menunjang untuk disebutkan di sini adalah bentuk ibadah yang paling tinggi. Demikian saja kurang-lebihnya. Kalau bisa dijalankan dengan pas di para jamaah, saya kembali sebesarnya ini adalah yang menyampaikan sabda Rasul yang berkaitan dengan akhlak-akhlak di lingkungan masing-masing, baik di rumah maupun di masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.